Salam dan bahagia. Saya Siska Yenti, CGP Angkatan 7 dari SMP Katolik Santo Petrus Pontianak. Hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan awal yang bisa saya tarik mengenai dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain menuntun. Pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, individu, maupun anggota masyarakat. Menuntun merupakan jiwa pendidik yang berlandaskan pada trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani. Dengan adanya menuntun di dalam pendidikan, maka dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak yang dapat diimplementasikan pada konteks sosial budaya lokal daerahnya. Berikutnya adalah kodrat anak, merdeka dan bermain. Pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia atas hidupnya lahir dan batin, serta mampu bersandar pada kekuatan sendiri, sehingga cakap mengatur hidupnya tanpa perintah. Oleh karena itu, pendidikan harus berpihak pada anak dengan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar kemerdekaan belajar dapat terwujud. Yang terakhir adalah prinsip perubahan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih kebudayaan yang terus berkembang dan membutuhkan keselarasan, budi pekerti, dan asas trikon untuk mencapai pendidikan yang holistik dan bijaksana. Refleksi 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Bagi saya, murid adalah secarik kertas kosong. Secarik kertas kosong yang harus ditransfer dengan berbagai ilmu pengetahuan. Saya beranggapan bahwa saya adalah sumber utama dan pertama dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan bagi murid. Dan murid hanyalah sebagai objek dalam pembelajaran. Sehingga pembelajaran di dalam kelas didenominasi oleh guru sebagai pusat pembelajaran. Saya memiliki pemikiran dan kekhawatiran. Tanpa saya, sebagai guru, murid tidak dapat berkembang dan mendapat ilmu memadai. Saya lebih berfokus pada tuntutan kompetensi sesuai kurikulum dan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang tertulis dalam kurikulum dan harus menyelesaikan dalam 1 semester sesuai dengan target kurikulum sebelum implementasi kurikulum merdeka. Dalam pembelajaran di kelas, target utama saya adalah murid memperhatikan, mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang saya berikan dan mengikuti ulangan tertulis dengan tanpa memperhatikan keberagaman kebutuhan belajar murid dan merefleksikan tentang pembelajaran yang memerdekakan murid. Dan saya cenderung merasa tertekan ketika ada murid yang tidak menyelesaikan tagihan tugas yang diberikan tepat waktu. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran saya mengenai pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.
Pendidikan merupakan ladang persemaian benih kebudayaan sebagai tempat tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang diwariskan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memerdekakan manusia. Oleh karena itu, saya menyadari kekeliruan bahwa saya telah memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran. Sepatutnya anak adalah subjek pembelajaran yang diberikan kebebasan untuk berinteraksi dan mengekspor berbagai sumber belajar yang beragam. Anak bukan lagi secari kertas kosong, melainkan kertas buram yang sudah terisi. Dan isinya adalah kodrat anak. Kita sebagai guru berkewajiban menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Menghamba pada anak dalam pembelajaran dapat diwujudkan melalui sistem Among, yaitu suatu sistem yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan pada kodrat alam anak dan kemerdekaan. Dalam proses menuntun, murid diberi kebebasan untuk menemukan kemerdekaannya dalam belajar sesuai kodratnya. Guru berperan sebagai pamong agar murid tidak kehilangan arah dan dapat mencapai tujuannya. Guru memfasilitasi pembelajaran dengan berlandaskan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya menyadari bahwa setiap murid itu istimewa, unik, dan memiliki bakat serta potensi dalam dirinya. Melalui trilogi pendidikan ini, di depan memberi teladan bagi seluruh warga sekolah, di tengah membangun semangat, menciptakan ide atau berkarya dan berinovasi, dan dari belakang memberikan dorongan, motivasi, dan arahan kepada seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitar. Guru menjadi fasilitator, motivator, dan mitra belajar bagi murid. Guru dan murid semestinya berkolaborasi, menggali dan mengembangkan potensi diri yang dimiliki sesuai dengan kodrat dan perkembangan zaman. Sehingga murid akan memiliki kecakapan mengatur diri, merasa aman, nyaman, bahagia, dan bebas dari tekanan. Inilah demi terwujudnya student well-being. 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Menanamkan budaya positif di kelas, seperti membuat kesepakatan kelas bersama murid, disiplin waktu, dan lain-lain. 2. Mendorong dan memotivasi murid untuk memiliki nilai-nilai kemanusiaan, seperti menolong teman yang kesulitan belajar atau mengalami musibah. 3. Merancang metode dan strategi pembelajaran yang beragam sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang keempat, menjaga komunikasi dan interaksi yang baik dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian kesimpulan dan refleksi yang dapat saya sampaikan pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ki Hajar Dewantara. Tetap bersemangat. Salam dan bahagia.